Don't forget like, subscribe, and share. Bismillah, sahibu ahlul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matillahi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin aw ila yaumil ma'ab. Amma ba'du. Sahibu atau sahabat pecinta Quran YouTube dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Allah izinkan perjumpaan kita tajwid ke-6 akhwat angkatan pertama. Kita akan merojaah kembali hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Setelah kita bersama-sama para sahabat Al-Quran pecinta YouTube, kita memuji dan memuja kebesaran Allah Jalla wa Allahu Akbar. Mohon padanya al-aun, pertolongan dan taufik petunjuk. Lalu seraya selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitas dan agenda apapun. Oleh karena itu, pemirsa sahabat Al-Quran, sebelum kita memulai materi pokok pada pertemuan ke-6 ini, maka kita terlebih dahulu seperti biasa saling menyapa dalam kebaikan. Kaifa halukum, bagaimana kabar Anda pemirsa sahabat Al-Quran? Harapan kami Anda dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, pemirsa sahabat pecinta, kami mengucapkan jazakallahu khairan katsirah kepada Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala adalah pembalas terbaik bagi setiap amalan Anda. Ingat, jangan pernah menyepelekan hal-hal yang sangat remeh-temeh, ya. Remeh-temeh, ya, semacam like, subscribe dan share. Meski seperti itu hanya mengelik atau mengabaikannya, namun pahalanya akan mengantarkan Anda sebagai orang-orang yang mendapatkan amal jariyah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sahabat Ahlul Quran yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, motivasi kita kali ini kita ambil pada surah yang ke-17 tartib atau urutan pada mushaf Al-Quran, yaitu surah Al-Isra. Surah ini kita ambil pada ayat ke-9, menceritakan atau menjelaskan tentang bagaimana pentingnya Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk jalan yang lurus hanya bagi orang-orang yang beriman, akan memperoleh senantiasa pahala yang begitu besar yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bunyi ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Begitu ayat ini memberikan kesan bagi Anda dan saya, siapapun yang sedang menyimak materi atau bunyi ayat tadi itu, Masya Allah. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini, yahdi lillati, menjadi petunjuk, hiya aqwam, lillati hiya aqwam, menjadi petunjuk yang lurus, siratal mustaqim. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadikan
ayat-ayat ini menggugah kita untuk selalu istiqomah belajar Al-Quran. Sahabat Al-Quran sekalian, wa yubashshirul mu'minina, dan Al-Quran itu menjadi kabar berita gembira bagi orang-orang mukmin. Mukmin adalah orang yang beriman. Tentu orang beriman adalah orang yang apa? Alladzina ya'maluna shalihat, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa melaksanakan, tidak hanya mengetahui namun dia aplikasikan amalan-amalan kebajikan, amalan soleh. Karena setelah mempelajari Al-Quran, orang mukmin akan dituntut untuk tatbik, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus di akhir ayat ini Allah memberikan income atau outcome kepada seorang mukmin adalah annalahum, bahwasanya bagi mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Annalahum ajran kabira, Masya Allah, akan mendapatkan suatu kepastian. Oleh karena itu, pemirsa sahabat Al-Quran, sahabat pecinta Quran itu dimanapun Anda berada, don't forget, jadikan recite, mengaji bacaan Al-Quran kita untuk senantiasa menjadikan jalan terbaik. Tidak ada jalan. Kegelisahan kita, kegundahan kita, problematika yang kita hadapi di dunia ini adalah kembali kepada Al-Quran. Mari pemirsa sahabat Al-Quran, itulah beberapa yang bisa kami sampaikan nasihat Qur'aniyah dari surah Al-Isra, tartib yang ke-17 ayat 9. Mari kita simak penjelasan kami di tajwid ke-6 akhwat angkatan pertama. Pertemuan ke-6 ini kita akan murojaah pelajaran kita hukum huruf pada Al-Quran ketika bertemu dan berjumpa dengan nun sukun au tanwin. Tanwin di sini yang dimaksud adalah fathatain, tanda coret 2 di atas, kasratain, tanda coret 2 di bawah, dhammatain, tanda depan 2. Maka ketika berjumpa dengan huruf hijaiyah tertentu, maka ada hukum bacaannya. Oleh karena itu pertimbangkan dan perbanyak menyimak kembali uraian-uraian kami melalui channel tercinta kita, Quran Aid Institute, program kajian online, atau pada channel YouTube yang lain. Insya Allah memiliki nilai-nilai tersendiri ketika kita memperbaiki bacaan kita melalui referensi-referensi juga pada guru-guru atau asatidzah Al-Quran yang lain. Perhatikan di poin pertama di pertemuan kita kali ini. 1. Buhtanan wa ithman mubinan. Di sini ada hukum buhtanan, adalah tanda fathatain atau tanwin bertemu dengan huruf waw. Maka itu pemirsa sahabat Al-Quran hukumnya dibaca sebagai idgham bi gunnah. Jadi mendengungkan, meleburkan dan menahannya 2 sampai 3 harokat panjangnya. Buhtanau, seperti itu. Buhtanau. Kemudian lanjutan bunyi ayat berikutnya, wa ithman mubinan. Di sini juga ada tanwin fathatain berjumpa atau bertemu dengan huruf mim kembali. Maka ini juga termasuk dari idgham bi gunnah. Maka kita mendengungkannya 2 sampai 3 harokat. Perhatikan bacaannya. Wa ithman mubinan.
Allahu Akbar. Jadi pemirsa sahabat Al-Quran, beginilah ahkam atau hukum-hukum bacaan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang membuat dan menjadikannya jadi dibaca mendengung. Kemudian yang kedua, perhatikan bunyi lafaz kedua. Bal, hati-hati ghain ya, seperti itu ada mengalirnya rokhawanya. Bal yang bainahum. Sekali lagi. Bal yang bainahum. Di sini ada ya bertanda fathatain, tanda ya coret dua di atas yang bertemu dengan huruf ba, maka akan dibaca sebagai iqlab. Baghyan bainahum. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, diperhatikan huruf-huruf nun sukun. Sekarang ada nun sukun tadi tanwin ya. An taqulu qawlan ma'rufan. Jadi an taqulu qawlan ma'rufan. Allahu Akbar. Nun sukun bertemu dengan huruf setelahnya ta, maka pemirsa sahabat Al-Quran yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, maka hukum bacaannya adalah ya ikhfa. Ikhfa berarti disamarkan dan memiliki interval persiapan penyebutan huruf setelahnya, yaitu huruf ta, jadi posisi lidah pada tarfil lisan, jadi tarfil lisan ma'a thanaya al-ulyah. Oleh karena itu pemirsa perhatikan antaku, jadi ada dengnya juga setelah ikhfa, didengungkan juga, dan ada persiapan memindahkan bunyi huruf ke ta ya. Antaqulu qawlan ma'rufan, dan di sini juga ada hukum ya fathatain pada huruf lam bertemu dan berjumpa huruf mim, maka ini dibaca idgham ya, idgham dengan digunakan ya, idgham yang digunakan. Perhatikan qawlan ma'rufan, masyaallah ya, idgham ya bi gunnah. Kemudian yang keempat diperhatikan, wa min syarri hasidin idza hasad, atau kita tidak akan menantikan ya hasada. Saya ulang di bagian keempat, wa min syarri hasidin idza hasada. Ketika kita melihat huruf ya nun sukun, harf nun sukun berjumpa dengan huruf shin ya, ini memiliki sifat at-tafashi ya, berhembus udara atau menyebar ya, atau meluasnya udara huruf shin di dalam mulut, maka pemirsa sahabat Al-Quran ya memposisikan hukum bacaan ini nun ketemu shin, maka akan dibaca ikhfa. Disamarkan juga, siapkan posisi lidah kita ketika kita sedang mengikhfakan bacaan ini ke huruf-huruf shin, dan makhrajnya huruf shin itu ingat di bagian ya wasatul lisan. Perhatikan wa min syarri, jadi begitu ya, didengungkan juga, ikhfa dan didengungkan. Wa min syarri hasidin, hasidin ada tanda dua yang berbaris di bawah, itu namanya tanwin atau kasratain, bertemu dengan huruf hamzah, maka harus dibaca jelas atau izhar, tidak boleh didengungkan, tapi harus dibaca dengan jelas. Wa min syarri hasidin idza hasada, kalau diwakafkan hasada ya. Baru baris kelima atau poin kelima kita perhatikan,
Wa in antum. Jadi nun mati ketemu alif itu izhar ya. Perhatikan. Kemudian dibaca hamzah ya. Nun sukun bertemu ta, kembali kita sampaikan seperti sebelumnya, maka dia akan dibaca itu adalah bacaan ikhfa. Wa in antum. Allahu akbar. Baris atau poin ke-6. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Nah, ketika kita mendapatkan bacaan seperti ini, karena tidak ada ya min sukun ya, belum ya. Min sukun ada hukum lainnya, kita tidak akan jelaskan di sini, tapi tetap dibaca izhar ya. Walam yakul. Nah, nun sukun yang berjumpa setelahnya ada huruf lam, maka tidak dibaca seperti saudara-saudaranya terlebih dahulu seperti mim, waw ya dan nun. Tapi nun sukun ketemu lam maka dibaca bila gunnah tanpa mendengungkannya atau ghairu gunnah. Walam yakul. Jadi terlebur ke huruf lam nun sukunnya. Walam yakul lahu kufuwan. Nah, waw bertanda harokat fathatain atau tanwin fathatain bertemu dengan hamzah, kembali kita sampaikan itu adalah bacaan izhar. Kufuwan ahadun, jadi tidak didengungkan. Terakhir pada poin 7, perhatikan min khairim min rabbikum. Nah, di sini juga ada huruf ikhfa yaitu nun sukun atau harfu nun sukun wa ba'da harf kha ya, kha itu ya halqi, maka akan dibaca izhar, baca jelas. Min khairin, tidak boleh min, tapi harus dibaca langsung jelas. Min khairin. Nah, di sini baru ada kasrah yang bertemu dengan mim, maka dibaca dengan dengung. Jadi nama bi gunnah. Idgham bi gunnah. Min khairim min rabb. Di sini nun sukun bertemu dengan ra, harfu ra, maka dibaca tanpa dileburkan secara langsung pada huruf ra, nunnya tidak terdengar sehingga dinamakan bila gunnah. Min khairim min rabbikum. Allahu akbar. Seperti itu pemirsa sahabat Al-Quran, sahabat pecinta YouTube Quran dimanapun Anda berada. Demikian pertemuan tajwid ke-6 kita, murojaah pembelajaran kita sebelumnya, yaitu hukum nun sukun atau tanwin dengan huruf-huruf tertentu setelah bertemu maka beberapa bacaannya akan berbeda, cara pelafalan dan penyebutan variasinya. Oleh karena itu kami ingatkan sebelum Anda menyetor tugas-tugas Anda di pertemuan ke-6 ini, maka simaklah video ini terlebih dahulu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila liqa jamaah sekalian.